Dokter Jen, kira-kira gini ya, lansia ini kan memang menjadi prioritas. Ya. Tapi kira-kira bagaimana prioritas yang diberikan supaya mereka itu jangan sampai nanti hilang kesempatannya untuk berangkat? Oh iya, ini pertanyaan penting, ini krusial. Jadi sistem di Siskohat itu memang sudah sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa ya ramah lansia tadi, lansia itu menjadi prioritas. Itu sistem sudah bekerja di Siskohat. Nah, tinggal tingkat lansia per provinsi itu beda-beda, Pak. Nah, untuk DKI yang paling muda lansia itu 80 tahun. Nah, teorinya lansia 65 tahun ke atas. Ya. Jadi tergantung di provinsi masing-masing. Ya. Jadi mungkin di DKI yang paling muda lansianya umur 80 tahun. Tapi di tempat lain yang paling muda 70 tahun. Tapi intinya sistem kita bekerja. Jadi dia akan menjadi prioritas sesuai dengan umur yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Nah, mungkin lanjutannya pertanyaan itu, bagaimana kalau ada yang sudah lama sekali menunggu, apa dia bisa batalin? Nah, jika ada yang mau batal atau mungkin alasan kesehatan, ternyata dia batal, bisa nggak dana itu dikembalikan? Itu bisa, Pak. Jadi ini banyak yang saya tanda tangan, dan nanti kami kasih pengantar agar BPKH itu mengembalikan uangnya seutuhnya. Nah, artinya mereka mungkin kesempatan hajinya tidak bisa, tapi kan bisa dimanfaatkan untuk umroh kapan saja gitu. Dan ada, Pak, yang batal itu. Setahu saya ada beberapa catatan yang ini karena mungkin alasan kesehatan, alasan yang lain yang lebih mendesak, atau dia mau pakai uangnya untuk umroh. Iya, karena minimal kan mereka tuh bisa sampai tiba menginjakkan kaki di Masjidil Haram sana. Atau dia naik ke Furoda itu. Ya, Furoda ini kan. Tapi kan biayanya mahal, Pak. Ya mahal, mungkin dia nambahin. Itu mungkin hanya tapi intinya pengelolaan keuangan haji itu ya ada juga direktur tersendiri. Ya, diberi kesempatan seluas-luas. Kalau ada yang begitu, kita persilakan. Nah, Dokter Jen ini kan ke jemaah haji kita ini kan banyak seperti tadi disampaikan, yang barangkali pertama kali naik pesawat, yang barangkali masih asing sampai negara orang lain. Kira-kira tentang manasik haji ini kan sangat penting supaya mereka tuh paham tuh. Kira-kira ini gimana nih pelaksanaannya? Ya, ini karena terlanjur ditanyakan. Memang di sini Direktorat Jenderal PHU ada direktorat tersendiri yang khusus nangani manasik. Namanya Direktorat Bina Haji. Nah, tapi tidak apa-apa karena ini pengetahuan umum. Jadi manasik haji ini ya Pak Menteri juga sekarang lagi meminta kepada kita untuk melakukan pengayaan terhadap buku manasik haji. Ya, beliau berharap di situ harus masuk filosofi haji, makna haji, mana simbolik haji, nasionalisme haji. Jadi kita berharap jamaah haji begitu datang ke Indonesia, nasionalismenya semakin kuat. Nah, merah putihnya semakin kuat. Ada beberapa unsur yang harus Pak Menteri minta ya. Nah, kemudian manasik haji ini juga berkait dengan pekerjaan saya, Pak Edi. Karena kita berharap pada saat manasik haji yang berapa kali itu, 8 atau berapa kali di daerah itu, nah, di situ juga kita minta agar ada penjelasan mengenai maskapai tadi. Nah, bagaimana tata cara naik pesawat? Ya, terus di dalam pesawat bagaimana? Di dalam pesawat, apa yang tidak boleh dilakukan kalau naik pesawat? Kalau menggunakan toilet seperti apa? Ini juga bagian dari materi-materi manasik haji, Pak. Jadi mohon maaf kan, pokoknya kalau kita buang air ya, kalau di anu kan biasanya harus pakai air. Nah, di sana juga pakai tisu di apa? Di dalam pesawat ya, gitu-gitu. Dan ini semua yang gini-gini ya masuk dalam rangkaian manasik haji itu. Jadi banyak, termasuk juga ketika dalam pesawat. Iya, tidak boleh tidur juga di tempat yang biasa orang suka sholat itu kan, biasa di pesawatnya khusus ya. Iya. Kan banyak juga jemaah haji yang mungkin tidur di situ gitu. Jadi termasuk tidak boleh bawa benda tajam. Itu kita buat, Pak, ada video itu.
tidak boleh membawa korek, ya. Ya. Rokok, tidak boleh bawa rokok di atas 200 batang, hanya 10 bungkus saja. Kemudian bawa obat herbal yang banyak, ya, berlebihan. Tidak boleh bawa parfum sekian mili, ada semua Pak. Ya, kita sudah, hal-hal seperti ini juga bagian dari materi haji. Hal-hal yang Kalau terlarang. parfum bukannya mereka bahkan beli dari sana Iya, bawa pulang? ya betul. Ya. Nah, sama. Kalau biasanya kan jamaah haji itu kan souvenir yang paling disuka itu air zam-zam. Air zam-zam ya. Di samping parfum Pak. Iya, iya. Air zam-zam bukannya sudah diatur sama Ada. panitia? Maksud saya jangan dibawa naik pesawat. Oh. Nah, itu diurus sendiri oleh pemerintah. Iya. Satu orang itu 5 liter ya? 5 Iya, liter. satu tabung itu Ya. 5 liter. Jadi jangan sampai ada orang bawa Iya, suka naik pakai botol isi, buang. masukin dalam koper ya. ya itu bagian dari harus diberitahu. Ini sederhana, tapi dampaknya besar kalau nggak salah, dilanggar. kedepannya ada sanksi ya, yang Ada sanksi, jemaah yang membawa sendiri terus Iya. masukin ke dalam kopernya itu diberi Ya, ada jadi sanksinya. umpamanya ya ada juga katanya bawa jimat itu. Loh, kalau jimat mungkin gimana pemerintah Arab Saudi melarangnya atau bagaimana? Ya, enggak tahu kalau ada jimat-jimat. Nggak, yang menjadi masalah mungkin ini yang pernah saya dengar juga, kain kiswa itu yang mereka ambil sedikit buat jimat ini yang mungkin itu. merusak. Ya, jadinya. itu juga gitu-gitu. Di manasik harus diberitahu, Pak. Iya, iya. Ya, jadi umpamanya tadi herbal, jamu-jamu apa gitu ya, itu tidak boleh banyak hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, mudah-mudahan mereka bisa paham juga. Banyak kan juga jemaah Indonesia ini pengennya itu harus mencium Hajar Aswad ini yang mungkin menjadi beresikonya terlalu tinggi ya, bahaya ya. Mungkin Padahal perlu diberi pengertian, penting. tidak harus langsung tapi artinya sama gitu misalnya. Ya, jadi mencium Hajar Aswad ini bukan bagian dari wajib haji, bukan juga rukun haji. Ini hanya sunnah saja. Padahal orang berkerumun di situ. Ya, Ya, dan jadi- kesempatannya kecil sekali lah untuk Ya, bisa jadi kalau ya melakukan sudah dari jauh saja baca doa ya. Yang itu ya kan di Ka'bah itu kan tanah haram itu kan semua punya ya makanya Pak Menteri minta itu agar tempat-tempat mustajab ya dijelaskan gitu. Tetapi umpamanya Hijri Ismail ya kan di situ tempat Makam kemudian, Ibrahim ya Multazam Tajam. ya Rukun Yamani macam-macam itu banyak di situ tempat-tempat talang emas. Ya. Nah, itu kan ya banyak keyakinan kepercayaan kita. Tapi intinya jangan dipaksa. Ya, Itu bagian dari sunnah haji, afdalnya haji, tapi jangan sampai keselamatan itu ya, jauh itu lebih utama. penting. Nah, kita beribadah ini untuk hidup. Nah, Dr. Jen ini kira-kira apa himbauan Bapak untuk calon jemaah haji kita ke depannya supaya bisa berlangsung dengan baik semuanya? Pertama, saya berterima kasih atas nama pemerintah, Direktorat Haji, agar teman-teman, para jamaah yang mulia, yang sudah melaksanakan pelunasan, terima kasih, dan yang belum, agar secepatnya melaksanakan pelunasan. Tentu jangan lupa itu setelah pelunasan, nah istitoah tadi, Ya, harus sehat. urusan Ya. kesehatan harus sehat dan jaga kesehatan sampai berangkat, terus terusnya sampai pulang ke tanah air. Itu penting sekali, karena pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia sangat memegang teguh menerapkan kesehatan ataupun istitoah ini standarnya bagus. Karena kemarin berkali-kali Wakil Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa sebetulnya kita ini betul-betul memberi pelayanan yang terbaik bagi jamaah. Karena semakin minim yang wafat di Mekah atau di Madinah, itu berarti citra Islam semakin baik. Kalau semakin banyak wafat dari manapun, itu citra kita kurang baik. Itu yang beliau sampaikan. Jadi istitoah ini standar kemampuan, kesehatan fisik, kesehatan itu harus betul-betul menjadi perhatian semua calon jamaah. Ya, dan termasuk juga
pelayanan haji waktu selama menjalankan ibadah ya, termasuk untuk makanannya, Oh ya, akomodasi dan juga transportasinya ya. ya. Ah, Itu ya. sudah ya Supaya ada bisa yang berjalan urus dengan baik sendiri. semuanya ya.